Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah proses produksi dari video yang saya buat. Mari kita saksikan proses produksinya. Kita sedang mencari tempat yang terang. Ini kameranya dan ini lampu. Cari sudut yang paling bagus. Kalau perlu pause dulu. Ya, ini sudutnya sudah bagus. Makeup artist. Ya. Dengan latar belakang sunrise atau matahari terbit, kita akan mulai proses produksi video. Produksi video biasanya ini dengan aplikasi ini. Ini adalah PowerPoint yang dibuat, dan kita akan membuat kamera ini atau tayangan kamera ini selalu di atas. Simpan di sini. Mungkin disesuaikan ukurannya. Ya, kemudian slideshow, slide timing, slide settingnya in a window. Kita akan mulai. Slideshow, start from first slide. Kadang-kadang ini harus digeser. Ya, posisi begini. Cukup bagus. Ya, ini adalah cara membuat video pembelajaran. Alat yang digunakan diantaranya komputer dengan kamera. Ini saya menggunakan komputer yang mempunyai kamera. Kemudian ada aplikasi perekam layar atau screen recorder menggunakan perekam area. Misalnya di sini ada areanya. Kemudian aplikasi GUVC View ini adalah untuk kamera. Bisa diatur kontras dan brightness-nya. Kemudian ini adalah alat yang digunakan.
Teknik perekamannya, kita harus menutup semua aplikasi, kemudian mempersiapkan presentasi, slide setting in the window, kemudian kadang-kadang harus ditutup, tandai akhir presentasi, hindari juga suara gaduh, kemudian ambil sudut kamera yang bagus, minimize kamera. Jika kamera menutup teks seperti ini, kamera maka diminimize dulu, kemudian dimunculkan lagi. Kemudian untuk menghentikan perekaman bisa menggunakan pause di sini, terutama bila ada suara gaduh atau lupa kata-kata yang akan disampaikan. Kemudian setelah menghentikan, memikirkan kata-kata yang disampaikan, gunakan lampu yang cukup terang. Ada suara motor lewat, karena itu saya akan pause. Ini akan saya biarkan motor lewat. Bagaimana suara gemuruhnya mengganggu rekaman. Ini sudah agak jauh, terdekat, dan begitu bergemuruh. Ya, suara motor sudah hilang. Kemudian kita akan membahas teknik di depan kamera. Gunakan intonasi yang beragam. Jadi tidak boleh suaranya hanya datar saja sehingga membosankan. Kemudian pandangan juga bisa memandang kamera atau memandang bergantian ke teks. Kemudian gerakan kepala, misalnya menggeleng atau misalnya mengangguk atau memiringkan kepala, berkedip. Ini adalah suatu teknik agar penampilan menjadi menarik. Kadang-kadang overacting, seperti misalnya Jim Carrey kadang-kadang overacting, tapi itu akan membuat tayangan menjadi menarik perhatian. Mungkin menggunakan sapaan juga menarik. Kemudian gestur tangan di depan kamera juga mungkin itu menarik, karena itu membuat jadi perhatian. Jadi mungkin ada jeda-jeda, ada motor lewat lagi, jadi cukup mengganggu. Kita akan pause dulu. Nah, jadi gestur juga akan menarik perhatian. Kemudian mungkin menyapa saudara-saudara pemirsa, itu juga adalah menarik untuk disampaikan, terutama menggunakan sapaan-sapaan yang khas, misalnya sobat sekalian atau apa ya. Kadang-kadang ada kesulitan juga dalam rekaman, misalnya banyak berhenti. Ini juga akan sedikit menyulitkan, misalnya ada motor lewat atau ada keriuhan. Tapi gunakan saat berhenti itu untuk berpikir. Kemudian kadang-kadang presentasi juga, kalau misalnya ada yang kurang, bisa diedit dulu dan memperbaiki sajian. Setelah itu biarkanlah pemirsa untuk menilai video yang kita buat. Mungkin kita harus juga belajar dari orang-orang yang sukses di YouTube, misalnya menunggu sampai subscriber 1 juta dan penonton ribuan hingga ratusan ribu atau jutaan. Kadang-kadang kita harus berpikir tentang konten yang khusus saja, misalnya untuk belajar saja, belajar di SD saja. Kadang-kadang yang campur sari itu subscribernya lebih sedikit, karena subscriber itu senang pada konten-konten yang khusus. Kadang-kadang YouTuber juga harus memperlihatkan wajah, tapi ada pula YouTuber yang wajahnya misterius gitu. Misalnya ada vlog ojek misalnya yang tidak pernah terlihat wajahnya dan lain-lain.
atau Onowe Purbo juga jarang itu lihat wajahnya. Kadang-kadang konten pembelajaran juga bersaing dengan konten yang kurang berguna seperti game yang membuang waktu atau hiburan. Kita akan belajar untuk membuat konten YouTube sebagai media belajar. Nah, konten ini bisa disimpan untuk bertahun-tahun, bisa ditonton sembarang waktu, bisa ditonton berulang-ulang, kemudian mungkin juga akan memberikan penghasilan dari YouTube itu sendiri. Kemudian mungkin ada persaingan dengan konten-konten yang lain, misalnya konten yang kurang bermanfaat seperti tenis atau hiburan atau game dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.